Saya ingin ke Kiai Anwar Abbas. Pak Kiai, kalau kita lihat kan penolakan bukan hanya dari pemimpin pondok pesantren sekaligus ayah dari MSAT ini saja, tapi juga santriwati-santriwati di sana melakukan blokade untuk melakukan penangkapan. Bahkan terjadi saling kebut-kebutan untuk menangkap ini sampai akhirnya bersangkutan kabur begitu Pak, nggak ketemu sampai sekarang. Apa mungkin yang bisa disampaikan kepada para santri di sana ataupun juga kepada pengasuh ataupun juga pimpinan pondok pesantren itu Pak? Ya, saya rasa sebagai seorang muslim dan muslimah ya, kita harus tunduk kepada hukum. Sebagai warga bangsa kita juga harus tunduk kepada hukum yang berlaku gitu kan. Oleh karena itu kalau seandainya ada salah seorang di antara kita yang dituduh dan tertuduh ya kita harus patuhi saja, jalani saja ketentuan hukum, prosedur hukum yang ada dan nanti sama-sama dibuktikan di pengadilan apakah itu benar atau tidak, apakah itu fitnah atau tidak gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya terus terang saya menghimbau kepada semua pihak di negeri ini ya supaya jadilah kita manusia yang tunduk dan patuh kepada hukum. Dan saya minta juga kepada para penegak hukum supaya berlaku adil, berlaku benar dan berlaku adil gitu ya. Baik. Hukum jangan sampai dipermain-mainkan gitu, itu aja permintaan saya. Okay. Ya, jadi jangan kan ada istilahnya Pak Mahfud MD kan adalah ada hukum industri, ada industri hukum gitu ya. Nah, jangan sampai hukum ini jadikan sebagai dunia industri gitu, jadi ini tidak baik ya. Oleh karena itu bagi saya ya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian di daerah tersebut sudah cukup bagus ya, melakukan pendekatan dialogis ya, tapi bagaimanapun juga nanti kalau seandainya tidak ketemu titik apanya ya terpaksalah polisi melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, baik. Nah sekarang saya ke wakil rakyat Bu Hikmah Bafaki. Bu Hikmah, ini kan kasus pelecehan seksual di sekolah berbaukan asrama dalam tanda kutip. Kebetulan ini di pesantren Sadiqiyah. Ini kan menimbulkan rasa khawatir kepada orang tua untuk menitipkan anaknya di pesantren. Apakah ini bisa menjadi contoh buruk atau mungkin kita katakan ini bisa membuat orang menjadi takut untuk menaruh anaknya di asrama? Lantas atau apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini supaya nggak ada rasa trauma lagi? Ya, mau saya sampaikan dengan jujur data faktual empirik di lapangan. Kebetulan saya juga mengelola lembaga penyedia jasa layanan Kopatara Mbak di Malang. Angka kekerasan seksual yang terjadi di luar pesantren jauh lebih banyak. Itu yang harus kita pahami. Jadi dimanapun peluang terjadinya kekerasan seksual itu ada selama terjadi relasi kuasa yang tidak seimbang antara yang potensial menjadi pelaku dan yang potensial menjadi korban. Tugas kita bersama untuk menegakkan hukum, mencegah seminim mungkin hal itu terjadi. Karenanya kita di DPRD Provinsi Jawa Timur baru saja mengesahkan Perda Pengembangan Pesantren yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren. Dan besok kami juga akan berdialog bersama dalam workshop pesantren ramah anak bersama RMI se-Jawa Timur, Mbak. Oke, baik. Di PWNU Jawa Timur. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, kalau kita lihat ini adalah pasal yang didakwakan atau dijatuhkan kepada MSAT ini 285, kalau tidak salah pasal berkaitan dengan pemerkosaan. Lantas apa yang harus dilakukan oleh polisi saat ini? Mengingat yang bersangkutan sudah kabur. Ya, saya kira begini ya. Ini kalau tadi temanya kan itu pelecehan seksual, ternyata lebih jauh daripada pelecehan seksual. Itu berbeda. Kalau pelecehan seksual itu lebih pada delik kesusilaan umum. Tapi kalau ini sudah pemerkosaan, itu delik kesusilaan khusus yang ancamannya sangat berat. Ya. Jadi kalau itu benar, persangkaannya itu adalah 285 dan 294 ini pasal-pasal yang mengandung ancaman pidana yang berat. Ya. Oleh sebab itu sudah benar kalau gitu atensi penyidik dengan alasan apapun tetap juga harus dilakukan tindakan hukum yang tegas dalam arti kata proses perkara jangan berhenti. Ya. Bagi mereka yang menghalangi apakah bisa ditindak hukum juga Prof. Muzakir? Singkat saja. Ya, kalau yang menghalangi itu ada pasal sendiri yang mengatur tentang penghalangan itu. Ya. Coba harus disosialisasi oleh teman-teman penyidik itu kaitannya misalnya dengan pasal 221 KUHP yang dia menghalang-halangi merintangi dan sebagainya yang terkait dengan usaha penyidik untuk melakukan penegakan hukum. Baik. Ini mereka harus diberitahu bahwa itu adalah
punya risiko pengancaman itu. Gitu. Oke, baik. Jadi yang paling penting saya ingin menghimbau kepada semua pihak, ini tindakan perkosaan. Siapapun orang, karena ini tindakannya kejahatan berat, ya sebaiknya harus membantu penyidik untuk menegakkan hukum secara benar dan adil. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Muzakir, terima kasih Kiai Haji Anwar Abbas, dan terima kasih juga Bu Hikmah Bafaki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.